Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin video tentang head pada gripis ya. Sebenarnya untuk video ini udah saya bahas singkat mungkin dulu. Sekarang saya bahas agak-agak dalam ya buat teman-teman. Jadi teman-teman bener-bener paham gitu tentang ini sebabnya kenapa sih ini head racking pada bocor-bocor loh di area squeeze-nya. Ini bukan di racking doang. Di dua tak kalau yang standar ya bisa dibilang mirip-mirip gejalanya. Kayak ini RX. Ini RX standar dar-dar nih. Oh. Squeeze-nya rompal. Sekarang saya jelasin sedikit ya ke teman-teman. Ini penyebabnya apa? Ini sebabnya Jepangnya salah ngitung atau error atau gimana? Karena masalahnya mesin head yang bermasalah kayak gini seringnya cuma ada di head standar. Justru kalau ente ngerubah head, kalau ente modifikasi head, minim gejala kayak gitu. Catatan, pengapiannya bener. Kadang ada headnya udah rubahan, tapi timingnya ente nggak bener atau pengapiannya nggak bener atau kayak pakai CDI lokal gitu, bubar tetap remuk biasanya. Nah, kalau timingnya nggak bener, head juga ikut hancur. Motor itu paling gampang ngambil tenaga power dari pengapian, tapi paling gampang ngerusak mesin dari pengapian juga. Ya, untuk video ini saya bahasnya untuk motor standar dar-dar ya. Dalam artian pistonnya juga di bawah 100 atau maksimal 100. Rule nomor 1 nih buat teman-teman kalau pengen belajar ngutak-ngatik modifikasi head, diameter head. Diameternya minimal atau harus sama dengan diameter piston. Itu rule-nya untuk head 2 tak ya. Jadi kalau pistonnya diameternya 59 misalnya, head ente minimal 59, jangan di bawah 59. Gimana kalau misalnya pistonnya 59, headnya 60? Nggak apa-apa itu mah. Cuman kalau buat saya ente pakai piston 59 pakai diameter head 60 kegedean, loose kompresinya jadi malah banyak karena ruangnya terlalu besar. Jadi yang ideal itu diameternya sama, head dengan piston itu sama. Kalau di bawah itu pistonnya 59, headnya 58, ya kayak gini nasibnya pada gripis-gripis. Cuman untuk video ini saya bahas untuk motor bener-bener standar dar-dar ya. Artinya pistonnya juga di bawah 59. Belum dutak-atik mesinnya. Ya, untuk ini ya teman-teman, untuk head standar racking ya, untuk diameter kubah ya. Nih diameternya, standarnya 59, mainnya ini ya, 59,15 sampai 59,25 kalau ente ukur pakai sigmat ya. Sedangkan kan piston standar racking 58. Sama pabrik di set 59 lebih sedikit ya, itu untuk jaga-jaga kan pabrik siapin spare headnya. Jadi ente standar naik ke 50, naik 25, 50, 75 sampai 100. Makanya kalau ente lihat piston ori racking yang ori ya, yang rekomend dari Yamaha cuma sampai 100. Soalnya pabrik hitungnya dari sini. Desain headnya mentoknya sampai cepet. Tadi info sekilas tentang diameter head dan piston ya. Nah, sekarang saya bahas sedikit lebih dalam ya ke teman-teman. Nih teman-teman ya, saya infoin ya. Di blok, di piston, kita nggak lari ke head dulu, di blok dulu. Dalam keadaan standar, dia mendem. Bukan kepala pistonnya ya, bibir pistonnya, dia mendem. Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya, declearin. Kita hitung ya, ini hitung cepat ya, bukan ngitung secara akurat. Persentase hitungan ini pasti meleset, cuman nggak akan beda jauh dari segini, plus min lah, karena kita ngitungnya ngitung cepat, ngitungnya ngitung asal. Kalau you pengen akurat nih, pakai ini ngitungnya nih. Nanti saya jelasin ya. Ini kita hitung cepat dulu. Decknya 1, mendem. Bukannya 0,8, 1 decknya. Kalau ente nggak percaya racking decknya 1, ente naikin struknya racking 0,8. Taruh di top pistonnya. Masih ada jeda tuh 0,2.
Kalau emang decknya 0,8, ketika ente naikin stroke 0,8 sejajar. Jadi racking decknya 1. Kedua, packing, tebal packing 0,8, kepres ya. Kalau kepres itu maksudnya kalau dikunci sama baut ya, sekitar 0,5 lah. Deck ini udah 1,5 ya. Tambah nih nut. Ini kan ada nutnya nih. Nih, nutnya 0,5. Ini ngitung kasar ya, ngitung cepet ya. Deck clearance 1, packing 0,5, 0,8 lah, kepres lah ya, kepres nggak jauh segini lah, 0,5, nutnya 0,5. Ini hitungan cepet. Jatuhnya 2 mili. Artinya, nih, ini blok, ini piston, ini packing, ini head. Ini ada rongga nih, 2 mili di sini. Mili ya teman-teman ya. Hitungan cepet nih, hitungan di luar mesin, hitung cepet dengan penambahan manual biasa. Coba kita lihat realnya, kita lihat prakteknya ya dalam mesin. Ini head saya nih, ini saya pakai, saya modifikasi headnya, masih standar dar. Ini punya Kiai ini, bawaan nitip ada di saya, headnya saya pakai dulu. Saya cuma modifikasi di mesin, nggak pakai packing. Packingnya saya buang 0,5 nih, ini saya buang nih. Jadi kalau kita ngitung cepet, sisa 1,5 gapnya ya. Coba kita ukur. Untuk cara ngitung clearance squeeze, teman-teman cek aja video saya yang lain, udah saya buatin ya. Nah, untuk ngukur ini, ukur clearance squeeze, cari bagian paling kecil. Ini kan kelihatannya tuh. Nah, di sini kecil, di sini gede kan. Soalnya ketika ini dipasang di mesin, dimal kan begini. Nah, nih bekasnya nih. Ini bekas. Nah, di sini piston, putar magnetnya. Jadi kecipta kayak begini. Nah, teman-teman kalau mau akurat, pakai teknik kayak gini. Kalau you pakai teknik kayak gini, ngitung cepet tadi yang saya sebutin, kurang akurat. Coba kita ukur ya. Ini saya modifikasi ngelepas packing. Cari bagian paling kecil. Nih, kalau teman-teman bisa lihat bagian terkecilnya nih. Tuh, angka 1, 2-nya belum keluar ya. 1,7 mili. Clearance squeeze saya jatuhnya 1,7 mili. Kenapa? Karena saya nggak pakai packing. Ya, tadi teman-teman lihat ya. Yang punya saya ini clearance squeeze-nya 1,7 mili. Sekarang kalau digambar seperti ini. Nih standarnya nih. Ini kubahnya yang ini ya. Ini squeeze-nya nih. Ini piston begini. Standarnya begini nih. Standar kita ngitung cepet ya. 2 mili, bukan ngitung akurat. Yang punya saya lebih sempit gapnya. Bisa dibilang kayak gini dah. Nah, lebih turun. Cuma ada di 1,6. Jadi sedikit lebih mepet. Mungkin teman-teman akan bertanya, orang gap 2 mili aja ini pada rompal, kenapa dipepetin? Bukannya nambah resiko, nambah rompal. Nah, ini teman-teman salah satu poinnya ya. Kenapa head standar dar gitu banyak penyakitnya pada rompal? Karena gapnya nih, gap dari pabriknya, bawaannya, kita hitung cepat ini gapnya ya. Realnya mah kenyataannya ini mungkin akan lebih renggang. Hitung cepat tadi dapat 2 mili. Dari pabrik ini didesain clearance squeeze-nya renggang 2 mili. Bukan Jepangnya salah ngitung, tapi pabrik cari cari durability. Maksudnya jaga-jaga lah kalau kata bahasa kita. Jangan lupa kalau mesin panas,
head muai, piston muai, conrod muai, pen muai. Kalau ini terlalu rapat, bang, mentok. Makanya dari pabrik di set jauh. Cuman ada kelemahannya kalau clearance squeeze-nya terlalu renggang ini. Kelemahannya satu, bahan bakar nih. Telat, nggak jadi tenaga. Maksudnya bahan bakar bagusnya kan meletup di sini, dikubah. Karena ininya renggang, terlalu jauh, bahan bakar banyak yang kejebak nih di sini. Apalagi kalau ente settingan motornya terlalu irit, nggak bisa ngerasain motor, makin jadi di sini. Walaupun timing apinya normal, tapi karena di sini bahan bakar banyak yang kejebak, banyak yang apa ya, banyak yang nggak lari ke kubah, pembakarannya jadi nggak kepusat di sini. Apa sih namanya? Meripis piston dengan squeeze. Karena di sini pembakaran dari bahan bakar yang kejebak. Ya, sekarang saya jelasin ya ke teman-teman kenapa saya ngelepas packing ya. Tujuannya itu tadi, memperpendek clearance squeeze yang tadinya ini 2 mili. Karena packingnya saya copot, otomatis clearance squeeze mepet. Nih, hitungannya udah dihitung ya, 1,7. Kalau 1,7 mili itu aman 1000 kali aman. 1,7 mili mah semuanya piston sama head nggak akan nyampe segitu. Tujuan saya ini dipres ngelepas packing, disisain 1,7 mili biar di sini celahnya, rongganya nggak terlalu besar. Jadi karena di sini mepet, makin sedikit, makin kecil, otomatis dia akan lari ke sini, ke pusat, ke tengah. Makanya kalau teman-teman lihat ya, untuk head-head yang pada gripis gini, kalau diperhatiin head-head standar kan, perhatiin head-head rubahan, nggak usah rubahan saya, rubahan yang lain gitu, dari bengkel-bengkel lain. Perhatiin yang udah dipapas, yang udah di squeeze, yang udah diatur, jarang kayak begini. Kenapa? Karena biasanya kalau udah dipapas gitu, nutnya berubah, lebih dekat, otomatis selain nut, squeeze-nya memendek. Biasanya kalau yang ngerubah head, squeeze-nya agak dipendekin sedikit. Racking kan lebar. Kalau squeeze dipendekin, otomatis nih kubahnya membesar. Jadi si bahan bakar lebih mudah lari ke tengahnya, lari ke kubahnya. Kalau teman-teman tanya ke saya, clearance squeeze ideal itu berapa? Nah, itu mah gimana setup motornya, gimana keperluan motornya. Cuman kalau ente belajar dari apa ya, dari kayak buku-buku gitu, buku-buku tentang teknik-teknik korek, squeeze ideal 1% dari stroke. 1% dari stroke berarti berapa? Racking stroke-nya 50, 1%-nya 0,5. Mampus racking pakai clearance squeeze 0,5 mah. Kenapa? Bubar di putaran atasnya. Iya, kalau lagi pelan, lagi di putaran bawah mungkin nggak akan mentok. Lagi mesin diem di putaran belakang nggak akan mentok. Cuman lagi di gas tinggi kan pada muai itu, pada panas. Bisa mentok semua, bisa tabrakan piston dengan headnya. Karena pada muai. Saran saya teman-teman jangan ikutin 1% dari stroke. Kalau emang ente mau ikutin 1% dari stroke, biayanya sangat mahal. Kenapa biayanya mahal? Ente perlu part yang eksotis, maksudnya piston yang bagus, yang pemuaiannya sedikit, head yang bagus, head yang muainya kalau panas muainya nggak terlalu banyak, setang seher yang bagus, ya itu harganya sangat mahal kalau untuk cari part-part kayak gitu. Ya, ini yang pertama ya teman-teman. Yang salah satu sebabnya nih kenapa head racking pada gripis, karena clearance squeeze-nya dalam keadaan standar pabrik terlalu renggang, terlalu jauh. Selain itu ada banyak poin lagi sebenarnya. Ya kuncinya mah tetap di setting karbu terutama. Ini saya ngepres ngelepas packing, pakai teknik ngelepas packing, clearance squeeze cuma 1,6. Kalau motor saya settingannya kering, lean, duet, jengat di bawah gitu, yang jago di bawah di atasnya bengong, tetap aja kayak begini ntar nasibnya. Pada gripis juga. Jadi
finalnya mah sebenarnya di setting. Saran saya buat teman-teman kalau misalnya takut ya nggak usah diikutin teknik saya ngelepas parking mah. Kalau emang takut mah naikin aja pilotnya satu step mah. Kalau emang bener-bener motornya standar dar ya, pilotnya naikin satu step. Nggak mau naikin pilot satu step, anginnya kurangin setengah, biar mesin nggak terlalu panas, nggak terlalu lean. Teman-teman bisa coba teknik cara seperti itu. Ya, segini dulu ya teman-teman untuk video saat ini. Ini tentang head grip piece. Pada grip piece saya udah jelasin ya, sampai dua video ini saya jelasin ya. Jadi teman-teman nggak usah bertanya lagi. Saya sungkan jawab pertanyaan komentar karena jawabannya sudah ada di video. Nah, saran saya teman-teman sebelum menanya, ente lihat dulu video-video yang lain. Banyak, udah hampir 200 tuh video, dilihat aja. Dan rata-rata itu masalahnya racking semua, karena sesuai dengan channel ini emang fokusnya di racking. Untuk pelajarin 2 tak itu sebenarnya mudah ya teman-teman. 2 tak itu mudah, cuman ente perlu sedikit waktu untuk memahaminya. Kenapa? Karena terlihat mudah, cuman kalau ente labas 1 mili, modifikasinya terlalu berlebihan, tepira terloba nggak banyak, labas cuma 1 mili, ente kehilangan power, bisa merusak mesin bisa. Jadi 2 tak itu mudah, cuman ente perlu sedikit waktu untuk pelajarinya. Oke, segitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya.